Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak dalam Dhamma kelas Dharma Widya. Dhamma kelas Dharma Widya konsisten dalam belajar, semangat dalam belajar. Pada anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan bawakan topik mengenai proses terjadinya hukum karma. Tentunya Bapak mungkin pernah menjelaskan, atau Bapak Ibu guru yang lain pernah menjelaskan kepada anak-anak sekalian apa itu yang dimaksud karma. Tetapi prosesnya bagaimana, itu yang akan Bapak bahas pada pagi hari ini. Untuk proses pembentukan karma tidak terlepas dari proses berpikir manusia. Dalam setiap momen berpikir, manusia biasa itu terdiri dari 17 momen, 17 momen, di mana setiap proses ini, setiap momen ini berlangsung sangat cepat sekali. Bisa kita bayangkan, 17 momen. Yang pertama adalah Atita Bhavangga. Yang kedua adalah Bhavangga Calana. Yang ketiga Bhavangga Pariceda. Yang keempat Panca Dwara Wacana. Yang selanjutnya Pancawinanya. Selanjutnya Sampatijana. Selanjutnya Sankirana, Botapana, dan Jawana. Di sini ada 7 ketara. Selanjutnya Kadaramana 2 ketara. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan proses berpikir, yaitu Atita Bhavangga, yaitu Bhavangga masa lalu. Di sini adalah kesadaran yang pasif. Bisa diibaratkan ketika orang tidur pulas atau tidur nyenyak tanpa bermimpi. Selanjutnya Bhavangga Calana. Di sini Bhavangga Calana artinya adalah kesadaran yang bergetar. Maksudnya bagaimana kesadaran yang pasif tadi, ada objek yang sudah mulai masuk mendekat. Di situ kesadaran kita mulai bergetar. Ini momennya sangat cepat sekali. Setelah itu Bhavangga Pariceda. Nah, disinilah ketika muncul Bhavangga Pariceda, Bhavangga Calana berhenti, terputus, yaitu Bhavangga Pariceda, kesadaran kita mulai aktif. Di sini Bhavangga Pariceda. Jadi objek yang muncul itu masuk melalui Panca Dwara Wacana. Panca Dwara Wacana itu adalah 5 panca indera kita. Diterima oleh Pancawinana, 5 kesadaran objek kita. Berarti kalau misalnya ada barang, ada sesuatu objek yang kita lihat, berarti di situ yang aktif adalah kesadaran melihat kita. Kalau yang masuk ada suara, berarti yang aktif adalah kesadaran mendengar kita. Nah, di situ tahapannya di Pancawinana. Pancawinana ini setelah objek diterima. Nah, di sini di Pancawinana ini baru menerima, tetapi belum menyadari objek itu berupa apa. Objek itu seperti apa detailnya, hanya sebatas menerima dari mata, dari suara, dari aroma, dan lain sebagainya. Di sini yang masuk diterima oleh Sampatijana. Jadi objek benar-benar diterima. Setelah diterima, Sankirana diperiksa. Objek itu apa yang masuk diperiksa. Setelah diperiksa, Botapana, yaitu diputuskan di sini. Nah, setelah diputuskan, didorong. Maksudnya didorong apa? Dilakukan. Dilakukan perbuatan itu. Terjadilah karma. Nah, didorong sini 7 ketara, 1, 2, 3. Setelah kita lakukan tadi, disimpan di sini di Kadaramana. Disimpan di sini 2 kali ketara. Ketika masuk, disimpan, kita kesadaran biasa kita, selanjutnya kesadaran
bawah sadar kita disimpan dalam memori yang lebih dalam lagi. Nah ini, ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi Bapak sering menjelaskan mengenai potensi terjadinya kan perbuatan kita yang menimbulkan potensi. Nah di sinilah, ya. Jadi wipaka adalah hasil. Wipaka adalah hasil dari apa? Karma kita masa lampau. Ya, jadi bisa kita bayangkan setiap waktu, setiap detik, setiap momen kita melakukan perbuatan. Nah, perbuatan itulah yang akan menjadi potensi-potensi yang nanti akan berbuah. Nah, ketika ada potensi yang sudah mau matang, mendekat, ketika itu akan matang, berarti ketika matang berbuah, maka kita akan kita nikmati hasilnya, yaitu menjadi wipaka. Nah, dalam hal ini nanti, ya, apa yang kita rasakan dari akibat perbuatan lampau masuk ya melalui panca indera panjana, maksudnya kiriya itu adalah apa ya? Kiriya itu fungsional, sebagai fungsinya saja. Kalau mata ya fungsinya melihat, gitu. Kalau telinga fungsinya mendengar, fungsional. Selanjutnya dilanjutkan dengan diterima oleh tadi yang masuk kesadaran yang aktif apa? Kalau melihat dari objek benda berarti kesadaran melihat, kesadaran matanya. Gitu. Nah, di sini objek itu kita terima. Bapak memberi contoh ini deh. Ketika kita dicubit, kenapa kita dicubit? Pasti kan ada karena lampaunya dicubit. Ya, kita dicubit. Ya, diterima dicubit. Kita diterima sih. Ya, diterima, kita dicubit, diperiksa. Ya, setelah diperiksa, dicubit, diputuskan. Nah, diputuskan di sini yang paling penting. Yang paling penting diputuskan. Ketika dicubit sakit. Nah, ketika sakit berarti kan kita lupakan. Nah, ketika sakit di sini karena berbuat, karena terjadi. Setelah sakit kita akan melanjutkan enggak? Ketika sakit, kita marah. Nah, di sini kita sudah membentuk suatu karma, yaitu karma buruk. Ketika kita dicubit sakit, kita sadar oh ya ini adalah akibat karma lampau. Kita tidak marah, kita mungkin memberi nasihat. Nah, di sini karma baik yang sudah kita perbuat. Nah, jadi dari apa yang kita lakukan tadi, ya di sini ya, apa yang kita lakukan tadi nanti akan disimpan di sini di dalam kesadaran kita. Ya, kesadaran kita di dalam kesadaran mana, dan itu akan terus berlangsung, ya, terus berlangsung. Bisa kita bayangkan betapa cepat proses berpikirnya, ya, betapa cepat. Ya. Dalam setiap 17 momen, kalau diperlambat, bayangkan aja dari Alkitab bawah baca sampai ada mana. Kalau misalnya di seperti film diperlambat itu kan gerakannya kelihatan. Nah, itu betapa cepatnya proses berpikir kita. Itu teknologi zaman sekarang kan. Ya. Bapak nyentil itu udah melalui proses ini sebetulnya. Tetapi kita sebagai manusia biasa ya tidak menyadari proses tahapannya ini. Untuk proses tahapan ini supaya kita sadar ya kita harus memperdalam lagi. Kita belajar lagi meditasi, mencapai arahat. Nah, di situ kita bisa melihat setiap momen-momen yang terjadi. Gitu. Ya, jadi pada anak-anak sekalian, harapan Bapak adalah dengan kita sudah mengetahui proses terbentuknya karma. Di sini kita juga tahu akibat karma buruk seperti apa, akibat karma baik seperti apa. Jadi harapan Bapak
setelah kita mengetahui proses terbentuknya karma ini, mari kita bentuk potensi-potensi karma yang baik. Dengan adanya potensi-potensi karma yang baik, maka yang akan menjadi wipaka adalah wipaka yang baik. Jadi mari kita terus memupuk kebajikan. Ya. Pada anak-anak sekalian, sekiranya apa yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini. Ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya.